Indonesia dikenal sebagai negeri yang subur. Tanahnya hijau, airnya melimpah. Tapi di balik itu, air juga bisa berubah menjadi ancaman. Beberapa waktu lalu, hujan turun tanpa jeda di Aceh Tamiang dan di Sibolga. Bukan hujan biasa, hujan yang datang berhari-hari membuat sungai tak lagi mampu menampung isinya. Air meluap, pelan-pelan lalu tiba-tiba, dan dalam hitungan jam, kampung-kampung yang selama ini tenang berubah menjadi lautan coklat. Sebelum mengalami banjir bandang juga kami rasakan ataupun mengalami hujan yang cukup deras, lebih kurang 1 minggu. Kami mengalami hujan di daerah kami ini, terutama di Tamiang dan juga khususnya di desa kami ini. Ini macam pelor Pak air, kencangnya sama kayu itu, kayu itu. Jadi saya tetap nunggu di sini karena air ini cukup kencang Pak. Ini rumah sudah mau tenggelam. Saya naik rakit batang pisang. Hanyut sampai ke titik sana saya di bawah air. Untung bisa terdayung sampai ke sana. Kepeganglah sampai ke sana. Ini udah nggak ada orang lagi Pak. Sih biasa-biasa aja ya, karena kami sering juga mengalami banjir-banjir kecil. Waktu dari 2022 itu banjirnya memang besar, cuman nggak seperti ini. Kalau ini saya memang trauma, sampai saya manjat-manjat ke loteng, karena nggak sangka airnya begitu dalam, sampai loteng saya pun tenggelam. Setelah banjir naik, kami pun udah sepinggang, kami berangkat pakai sampan. Dilangsir satu-satu, ada yang berenang, yang bisa berenang ya berenang. Seperti saya kan saya berenang, yang lain yang mana punya anak, yang hamil ya duluan dilangsir. Itu, jadi yang lainnya belakangan, yang lebih muda. Banjir ini tidak datang begitu saja. Curah hujan yang tinggi menjadi pemicu utama. Hujan deras di wilayah hulu membuat sungai-sungai besar tak sanggup menampung debit air. Di beberapa titik, drainasi tidak lagi berfungsi optimal. Sedimentasi sungai, alih fungsi lahan, serta kondisi geografis yang rendah membuat air mudah meluap ke pemukiman. Alam bekerja dengan caranya sendiri, dan masyarakat kecil menjadi pihak yang paling terdampak. Hanyut Pak, ini tinggal tanah tok. Ini yang hari itu dapat bantuan Batako. Anak saya tinggal, ya itu tinggal lantai tanah juga. Hanyut semuanya ke sungai. Sampai ke sana? Sampai ke sana, entah kemana, nggak tahu kita rimbanya. Nggak ada lagi yang tersisa? Tidak ada tersisa, inilah Paknya. Inilah dia, lapak rumah. Tinggal tanah toh Pak. Ketika banjir mulai surut, kenyataan baru terlihat jelas. Rumah-rumah terendam lumpur, kasur rusak, peralatan dapur tak bisa lagi dipakai. Sumur semua tercemar. Banyak keluarga kehilangan hampir seluruh isi rumahnya. Bukan hanya barang, tetapi juga rasa aman. Melihat langsung rumah saya itu hanyut terbawa oleh air di depan mata saya. Mungkin momen itulah yang sangat sampai sekarang masih menghiris hati saya. Setelah kami pulang dari pengungsian, kami balik kemari ke rumah kami masing-masing. Rumah kami udah hanyut semua, udah nggak ada. Rumahnya ya hancur, semuanya hancur, asbesnya hancur. Belum layak sih sebenarnya ditempatin. 1, 2, 3, 4 nih roboh nih Pak, semua nih Pak. Inilah tetangga-tetangga kanan kiri saya nih roboh semua ini. Saya naik Pak, betul. Inilah tanah saya Pak. Pasca banjir ini, hidup tidak serta-merta kembali normal. Lumpur masih menempel di dinding rumah. Bau tak sedap masih terasa. Air bersih menjadi kebutuhan utama. Waktu air lumpur.
Kami air lumpur, cuci semua segala macam ya air dari ini. Kami minum dari air ini ya direbus kayak gitu diendam. Sampai anak saya kasih air gula karena apa? Kendalinya sampan. Suami saya sampai ke air mata, Bu. Kayak Kak, untuk mengeluarkan, maksudnya biar dapat susu anak tadi. Gak ada yang Anak-anak belum bisa sekolah. Orang tua belum bisa bekerja seperti biasa. Kondisi kami untuk cari makan, kami pun bingung cari makan di mana nih. Ladang nggak bisa, sawah nggak bisa. Mau bekerja, apa yang mau dikerjain? Jadi ya untuk biaya hidup, kebutuhan sehari-hari ya agak pusing kami sebenarnya. Nah, jadi karena kondisi seperti ini, kami pun nggak tahu apa yang mau kami buat nih, Pak. Untuk menyambung kehidupan saat ini apa Bu yang dikerjakan saat ini? Saat ini alhamdulillah di sini kami juga adalah jual-jualan jajanan anak-anak. Itulah bagai penyambung kami juga karena kami ada bertani juga Bapak. Lahannya kan sudah nggak bisa digarap tuh saat ini karena lumpur tebal. Kami nanam pepaya sama sayur-sayur, palawija itu habis semua. Cabai geprek sebanyak 1 hektar tenggelam habis. Tinggal pucuknya aja lah. Belum seharusnya udah siap panen naturnya. Gagal panen jadinya karena musibah ini. Hari-hari pasca banjir justru sering kali lebih berat daripada saat banjir itu sendiri. Dengan segala keterbatasan, masyarakat mencoba bangkit. Ada yang membersihkan rumah, ada yang menjemur kasur meski sudah tak layak dipakai. Ada yang memasak seadanya, tanpa kompor, tanpa peralatan lengkap. Bagi sebagian keluarga, bantuan bukan soal banyak atau sedikit, tapi soal tepat waktu. Kesusahan yang masih banyak dirasakan masyarakat yaitu mungkin tempat tinggal yang nyaman, Pak. Sebagian kami ini lebih kurang 50%-nya masih tidur di tenda. Kami tinggalnya di tenda untuk 3 keluarga, tapi orangnya sekitar ada 10 orang lah, karena anaknya ada yang 4, ada yang 2, sekitar 10 orang. Jadi masaknya kami seperti ini, masaknya di kayu. Karena kami belum memiliki alat-alat dapur, belum lengkap. Hutannya ya hancur lah semuanya, nggak bisa dianu lagi. Namanya lumpur ya, yang masuk itu lumpur. Lumpur tuh sangat tebal ya kan, jadinya ya kayak tilam spring bed tuh ya kita buang. Udahan, ya kayak magicom ini udah nggak ada lagi. Ya nggak bisa dipakai ya, udah kendam-kendam lumpur, dianya kan ditarik ya dibuangnya aja lah. Di tengah kondisi itu, Yayasan Tangan Pengharapan hadir. Bukan membawa janji, tapi membawa bantuan nyata. Oke guys, jadi hari ini kita ada di Aceh. Jadi kita sudah survei lokasi untuk pembagian donasi kepada masyarakat yang terdampak yang ada di Tamiang Aceh. Jadi kita melihat berbagai kesusahan mereka, kebutuhan yang mereka butuhkan. Dan kami melihat dari tempat-tempat yang sudah kami datangi, mereka sangat membutuhkan bantuan dari kita, mulai dari air bersih hingga kebutuhan yang ada di dapur dan rumah mereka. Merasa sangat bahagia dengan kedatangannya tim dari Tangan Pengharapan yang telah diberikannya satu persatu. Kami tadi juga mendapatkan penanak nasi elektrik, alhamdulillah, bola lampu yang mungkin sangat berguna untuk penerangan kami saat malam hari, dan juga tadi juga ada bagian rak piring, itu juga sangat kami perlukan pada saat ini. Mungkin perabotan kami juga banyak hilang. Perasaannya kami sangat bersyukur dibantu dengan rice cooker, sangat berterima kasih lah dengan bantuannya, kami sangat senang. Terima kasih orang-orang baik yang udah membantu kami saat ini, yang lagi membutuhkan, yang lagi memang saat ini lagi kesusahan dalam segi ekonomi maupun yang lain-lainnya.
Mudah-mudahan diberi rezeki yang lebih banyak lagi, diberi kesehatan yang lebih panjang lagi, umur yang panjang lagi. Ibu dapat apa aja ini? Kompor Bu, Pak, wajan, Apa lagi? apa lagi cantir, piring, sarung. Wah, gimana Ibu perasaannya? Senang nggak? Oh, senang kali. Senang kali. Semoga bermanfaat ya Bu. Ya, udah kasih Pak. Sudah nilai kuisnya. Ibu bagaimana perasaannya dapat ini? Oh, senang kali karena kuali pun nggak punya, beli kemarin mahal kali. Dapat sarung, dapat gayung, dapat piring, dapat kompor, daripada masak pakai kayu. Siap-siap, Akhirnya ya Bu ya, semoga bermanfaat ya. Amin. Siap-siap, Kasih Bu. banyak ya. Dari wajah-wajah lelah itu terselip rasa syukur. Bukan karena masalah selesai, tapi karena mereka tidak merasa sendirian. Perjalanan ini mengingatkan kita, bencana bisa datang kapan saja, dan ke siapa saja. Dan di saat seperti itulah, kepedulian menjadi hal yang paling berharga. Tangan pengharapan yang telah memberikan kepada kami yaitu bantuan berupa kosmos dan kompor gas. Semoga bermanfaat bagi kami dan menjadi amal jariah bagi yang memberikan. Kami berdoa semoga bapak-bapak dan ibu yang memberikan kepada kami diberi kesehatan, keselamatan dunia dan akhirat dan dibalas dengan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Ini bukan hanya tentang banjir, ini tentang manusia, tentang ketahanan, tentang harapan. Inilah potret Indonesia, negeri yang sering diuji, namun tidak pernah berhenti berjuang.